Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurandia. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ari Dailin. Perkenalkan, nama saya Egi Januar. Perkenalkan, nama saya Dita. Kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 6 kimia. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum dari salah satu materi kimia, yakni sifat kaliganti larutan tentang kenaikan titik uji. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk eksperimen kali ini. Di sini ada air, garam, gula, gelas ukur, panci, termometer, sinduk, serta sendok makan. Masukkan air 300 ml ke dalam panci. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, ukur suhu titik didihnya. Dan setelah diukur, ternyata hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, buanglah air dari percobaan sebelumnya. Lalu dinginkan panci. Hal ini dilakukan agar hasil dari percobaan selanjutnya lebih akurat. Masukkan 300 ml air ke dalam panci dan 2 sendok makan gula. Kemudian aduk hingga larut. Setelah larut, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, ukur suhu titik didihnya. Dan ternyata hasilnya adalah 102 derajat Celcius. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, buanglah air dari percobaan sebelumnya. Lalu dinginkan panci. Hal ini dilakukan agar hasil dari percobaan selanjutnya lebih akurat. Masukkan 300 ml air ke dalam panci dan 4 sendok makan gula. Lalu aduk hingga larut. Setelah larut, simpan ke kompor, lalu nyalakan api dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, ukur suhu titik didihnya. Dan ternyata hasil dari percobaan ketiga adalah 103 derajat Celcius. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, buanglah air dari percobaan sebelumnya. Lalu dinginkan panci. Hal ini dilakukan agar hasil dari percobaan selanjutnya lebih akurat. Masukkan 300 ml air ke dalam panci. Masukkan 2 sendok makan garam dan aduk hingga larut. Setelah larut, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, ukur suhu titik didihnya. Dan hasil dari percobaan keempat adalah 105 derajat Celcius. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, buanglah air dari percobaan sebelumnya. Lalu dinginkan panci. Hal ini dilakukan agar hasil dari percobaan selanjutnya lebih akurat. Masukkan 300 ml air ke dalam panci dan 4 sendok makan garam. Kemudian aduk hingga larut. Setelah larut, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, ukur suhu titik didihnya. Dan ternyata hasilnya adalah 106 derajat Celcius. Berdasarkan praktikum kenaikan titik didih larutan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 5 hasil. Yang pertama, titik didih dari pelarut atau air adalah sebesar 100 derajat Celcius. Kedua, titik didih dari larutan campuran air dengan 2 sendok makan gula adalah sebesar 102 derajat Celcius. Ketiga,
titik didih dari larutan campuran air dengan 4 sendok makan gula adalah sebesar 103 derajat Celcius. Keempat, titik didih dari larutan campuran air dengan 2 sendok makan garam adalah sebesar 105 derajat Celcius. Dan yang terakhir, titik didih dari larutan campuran air dengan 4 sendok makan garam adalah sebesar 106 derajat Celcius. Maka, jika kita menghitung dengan rumus kenaikan titik didih larutan, yaitu kenaikan titik didih suatu larutan sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, maka akan didapatkan 1. Kenaikan titik didih dari larutan campuran 2 sendok makan gula dengan air adalah sebesar 2 derajat Celcius. 2. Kenaikan titik didih dari larutan campuran 4 sendok makan gula dengan air adalah sebesar 3 derajat Celcius. 3. Kenaikan titik didih dari larutan campuran 2 sendok makan garam dengan air adalah sebesar 5 derajat Celcius. Dan keempat, kenaikan titik didih dari larutan campuran 4 sendok makan garam dengan air adalah sebesar 6 derajat Celcius. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kenaikan titik didih dari gula dan garam berbeda. Kenaikan titik didih dari garam lebih tinggi daripada kenaikan titik didih dari gula. Karena garam adalah senyawa elektrolit yang terdisosiasi atau terurai menjadi lebih banyak partikel ion dibandingkan dengan gula yang merupakan senyawa non-elektrolit yang tidak terdisosiasi, hanya menjadi satu molekul. Yang pertama, konsentrasi suatu larutan mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kenaikan titik didih suatu larutan. Dan yang kedua, jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum kimia kami. Semoga video kami menjadi ladang ilmu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.